Selamat pagi Pak Robert dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laura Teresia Gracia nomor absen 17, Maria Aurora Heaven nomor absen 19, Panca Yuda Pratama nomor absen 25, dan saya sendiri Kak Felicia nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proses masuknya dan berkembangnya Islam serta pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Proses masuk serta berkembangnya Islam. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Adapun teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu satu teori Gujarat. Teori Gujarat diajukan oleh peneliti Belanda Snoek Hurgronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, melalui pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Yang kedua ada teori Mekah. Teori ini mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam, tidak melalui perantara bangsa lain. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Hossein Jajaningrat. Pada teori tersebut, Islam diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dari Persia. Alasannya karena terdapat aspek kebudayaan yang serupa dengan bangsa Persia. Kebudayaan tersebut diantaranya adalah 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura. 2. Kesamaan konsep ajaran Sufisme yang diajarkan Syekh Siti Jenar dengan Al-Hajjaj Sufi terkemuka dari Persia. 3. Ditemukannya makam Malik Ibrahim di Gresik. 4. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari penyebaran kaum Muslim di Cina. Menurut sejumlah sumber lokal, Raden Fatah merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Ada juga peranan para wali dan ulama. Peranan para wali dan ulama dalam menyebarkan agama Islam terutama di daerah pedalaman sangat besar. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Para ulama dan mubalik yang terkenal sebagai penyebar agama Islam di Indonesia diantaranya Dato di Bandung dan Dato di Sulaiman. Islam dapat disampaikan melalui seni budaya setempat atau lokal. Konsep ketuhanan dalam Islam yang benar-benar sublim dan sempurna. Islam mengatur seluruh kehidupan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Demografi persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk wilayah timur, persebaran umat Islam berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Untuk wilayah Papua, bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu bukanlah prioritas untuk penyebaran agama Islam, karena penduduknya yang masih jarang. Program transmigrasi dari Jawa yang diadakan secara besar-besaran oleh Presiden Soeharto ke wilayah timur Indonesia juga menjadi salah satu cara penyebaran agama Islam di wilayah timur Indonesia karena meningkatnya jumlah penduduk Muslim di sana. Penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi secara bertahap dan tidak secara langsung. Mulai dari daerah barat Indonesia, seperti daerah Sumatera yang menjadi tempat persebaran agama Islam pertama di Nusantara, kemudian daerah Jawa hingga ke daerah timur Indonesia. Pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Satu, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pengaruh Islam di Indonesia
terdapat pada praktek perdagangan yang telah menggunakan syariat Islam. Peranan perdagangan adalah sebuah transaksi antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang atau barang yang mereka miliki. Pada saat itu, sistem perdagangan belum mengenal uang. Oleh karena itu, digunakan sistem barter, yaitu perdagangan yang digunakan dengan menukar barang tertentu dengan barang. Berdagang harus senantiasa jujur, tidak boleh menipu atau tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh menipu dan tidak boleh berbuat riba. Telah banyak diketahui dan diamalkan oleh masyarakat. Peranan perdagangan, pertemuan antar perdagangan bukan hal yang mudah karena 1. Belum ada tempat transaksi yang tepat. 2. Karena geografis yang sulit dijangkau oleh perdagangan di daerah lain. 3. Hubungan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain masih sulit. 4. Terbatasnya sarana transportasi, terutama transportasi darat. Satu-satunya hubungan antar para pedagang yang paling mudah adalah melalui jalur laut. Peranan perdagangan pada perdagangan Muslim diwajibkan melakukan syariat agama, yaitu menyebarluaskan agamanya kepada orang lain. Para pedagang Indonesia pun sangat aktif untuk belajar agama Islam, sehingga mampu mengajarkan agama Islam kepada sanak keluarga dan tetangga-tetangganya. Pelabuhan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat, seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Samudra Pasai, Pelabuhan Banjar, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Makassar. Pelabuhan tersebut tumbuh seiring banyaknya pedagang yang datang dari India, Arab, dan Cina. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia. Peranan bandar-bandar pelabuhan memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, karena pelabuhan merupakan tempat pertemuan para pedagang. Pada waktu bermalam, banyak kegiatan yang dilakukan oleh pedagang Muslim, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran Islam. Misalnya dengan melaksanakan sholat dan membaca kitab suci Al-Quran. Kegiatan pedagang Muslim tersebut diikuti oleh pedagang dari Indonesia. Ada 2 jalur perdagangan di Indonesia, dan dua-duanya sama melewati Indonesia, yaitu jalur sutra dan jalur rempah. Jalur sutra adalah istilah jalur perdagangan dengan komoditas utamanya berupa rempah-rempah yang berasal dari Cina. Sedangkan jalur rempah adalah jalur yang komoditas utamanya berupa rempah-rempah yang berasal dari Spice Island dan Maluku. Dengan adanya jalur perdagangan ini, maka letak Indonesia sangatlah strategis karena menghubungkan Indonesia dengan Cina, India, Mesir, dan Timur Tengah yang kemudian menyebar ke Eropa dan seluruh Afrika. Dua, dalam bidang pemerintahan. Kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bukti konkret pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan. Dalam konteks sistem politik dan pemerintahan ditunjukkan dengan penggunaan gelar Sultan untuk Raja. Dalam struktur pemerintahan, Keraton Demak juga menunjukkan Islam telah mempengaruhi pola dan tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia, ditandai dengan adanya jabatan penghulu. Berikut adalah contoh skema pemerintahan Kerajaan Mataram. Dalam bidang sosial budaya, masuknya Islam berpengaruh besar pada kebudayaan yang ada di Indonesia.
Sebelumnya, kebudayaan di Indonesia adalah kebudayaan yang bercorak Hindu-Buddha. Namun setelah masuknya Islam, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadikan kebudayaan Islam tersebut mengalami akulturasi dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan itu terus berkembang sering dengan perkembangan zaman. Proses akulturasi yaitu proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. 1. Masjid dan menara. Masjid Agung Denmark misalnya. Atapnya berbentuk seperti maru, nama yang bersusun. Semakin ke atas semakin kecil. Kemudian di bagian puncak menara masjidnya ada mustaka. Perpaduan pra-Islam juga ada pada menara seperti Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus mirip di Jawa Timur. 2. Makam. Makam-makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung. 3. Seni ukir. Pada masa Islam mulai berkembang seni-seni kaligrafi. Ini disebabkan karena seni patung kurang berkembang karena adanya ajaran tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan. 4. Aksara dan sastra. Huruf Arab Melayu mulai dikenal pada kerajaan Islam Nusantara dan digunakan dalam surat kaligrafi dan karya sastra. 5. Kalender. Satu surat di Yogyakarta adalah satu pengaruh Islam yang masih diikuti sekarang. Akulturasi budaya pada perayaan tersebut berawal dari penyampuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Dalam kalender Saka ada nama hari seperti Lagi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedangkan dalam kalender Islam ada nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Syakban, Ramadan, dan Syawal. Selain itu nama-nama harinya adalah Ahad, Isnin, Sulatsa, Arba, Kamis, Jumuah, dan Sabtu. Perpaduan keduanya melahirkan kalender Jawa yang memiliki nama bulan Suro, Safar, Mulut, Rajab, Ruwoh, Pasa, dan Syawal. Selain itu nama-nama harinya menjadi seperti Lagi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Contoh dari kalender. Sekian dari kelompok